Setiap orang memiliki hak politik, itu dijamin oleh konstitusi, untuk menyampaikan pandangannya, pikirannya, bahkan protes-protesnya. Tidak boleh bicara mulutnya di plester, itu malah berbahaya. Ruslan Buton terpaksa harus mendekam di penjara hanya karena berpendapat agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai kepala negara. Peristiwa penangkapan mantan anggota TNI ini mengundang keprihatinan banyak kalangan, tak terkecuali politikus Partai Demokrat, Rahlan Nasidik. Rahlan Nasidik mengeluhkan dengan penangkapan Ruslan Buton. Menurutnya, rezim saat ini sangat aneh, hanya karena meminta mundur lalu ditangkap oleh pihak kepolisian. Padahal tidak ada gerakan massa yang masif untuk mengelengsarkan Jokowi dari istana. Rahlan membandingkan di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada satu orang yang ditangkap polisi hanya karena meminta mundur. Sehingga penangkapan Ruslan Buton ini ia anggap aneh. Dulu ada demo berjilid-jilid dari 2007 hingga 2011 meminta SBY diturunkan. Tidak ada yang sampai dipidana dan SBY terbukti tidak bisa dijatuhkan. Saya senang polisi dan jajaran aparat keamanan juga tidak main tangkap, apalagi main tembak. Tadi malam saya berbincang-bincang dengan Pak Yusuf Kalla. Kami generasi yang lebih tua ingat dulu peristiwa tahun 66 yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, tahun 1998 yang melibatkan mahasiswa Trisakti. Gara-gara main tembak terjadilah prahara maha besar yang mengubah jalannya sejarah di negeri kita ini. Kita harus pandai memetik pelajaran sejarah di masa silam. Dulu saya juga tidak pernah dengan mudah menuduh, mencurigai, menuduh. Ada orang-orang besar mendanai aksi-aksi unjuk rasa. Ada orang-orang besar menggerakkan unjuk rasa. Kalau dikaitkan dengan situasi sekarang, kalau ada informasi atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya. Menuduh seseorang, menuduh sebuah kalangan, menuduh sebuah partai politik melakukan seperti itu, pertama itu fitnah. Fitnah lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Yang kedua, menghina. Rakyat bukan kelompok bayaran. Urusan hati nurani tidak ada yang bisa mempengaruhi. Uang tidak ada gunanya. Apalagi kalau urusan akidah. Banyak di dunia ini mereka yang rela mengorbankan jiwanya demi akidah. Menfitnah orang yang dilaporkan itu, partai politik atau pihak-pihak yang dilaporkan itu atas nama analisis intelijen, sekaligus menghina. Kita tahu Arab Spring, mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, Yemen, itu tidak ada dikatakan penggeraknya leaderless revolution yang mengomandoi handphone, social media. Itulah era digital society, itulah era sekarang ini. Jadi jangan tiba-tiba menyimpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai, seperti itu. Dalam menanggapi soal kemungkinan ada laporan yang tidak berdasar seperti itu, saya bukan orang yang sekedar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa yang ada dalam pikiran para penyelenggara negara, jajaran pemerintahan, beliau-beliau yang sedang mengemban amanat, baru saya bicara. Saudara-saudara, berbahaya jika sebuah negara ada intelligence failure dan intelligence error. Ini istilah intelligence.
intelligence failure misalnya, laporannya itu berlebihan atau kurang. Aman saja Pak, tenang-tenang saja, sudah tidur-tidur saja, ini nggak ada apa-apa. Ini paling-paling unjuk rasanya 500 orang, tiba-tiba 50.000. Terjadi sesuatu, semua tidak siap, that is intelligence failure. Kalau intelligence error, analisisnya bengkok, datanya tidak ada, faktanya tidak ada, dikait-kaitkan, ambil sumber sosial media, termasuk buzzer, dianalisis, pasti ini yang menggerakkan, pasti ini yang mendanai. Itu intelligence error. So, it is very, very dangerous. Kehidupan bernegara dipenuhi dengan info, laporan-laporan, bisikan-bisikan, ataupun yang mengatakan dirinya sebagai intelligence report. Kita ini sering gaduh, gerusa-gerusu, panik, dan bertindak reaktif tak menentu. Sibuk, tapi hasilnya tidak ada. Kita sering tidak tidur untuk melakukan banyak hal, untuk atasi masalah. Ternyata masalah tidak bisa diatasi. Oleh karena itu, kami berpendapat dengan apa yang terjadi, yang bergulir sekarang ini, dari hari ke hari, dari jam ke jam, saya pantau, saya dengarkan, saya analisis, saya punya insting dan naluri. Yang berpikir barangkali, yang dilaksanakan barangkali bagaimanapun unjuk rasa harus kita cegah, harus kita gembosi, sekat, tutup di luar kota Jakarta. Jangan sampai ada yang masuk dari daerah-daerah, dari provinsi yang lain. Langkah-langkah itu boleh dikatakan tidak salah. Tidak salah dalam arti akan jauh lebih baik. Tidak perlu harus ada unjuk rasa, apalagi unjuk rasa yang besar, apalagi yang bisa anarkis, tetapi masalah selesai. Sepanjang masalah itu bisa diselesaikan, itu yang terbaik, nilainya 100, A+. Mari kita bertanya sekarang, sebenarnya apa masalah yang kita hadapi? Apa masalahnya saudara-saudara, dan kenapa di seluruh tanah air, bukan hanya di Jakarta, saya kira semua memantau, di Sumatera, di bagian Jawa yang lain, di luar Jawa yang lain, ya, rakyat melakukan protes dan unjuk rasa. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Mari kita lihat dari sebab akibat. Pasti adalah yang diprotes, yang dituntut. Tidak mungkin tidak ada. Ribuan rakyat berkumpul hanya untuk happy-happy, untuk jalan-jalan. Sudah lama nggak lihat Jakarta misalnya. Barangkali karena merasa yang diprotes itu dan tuntutannya itu tidak didengar. Nah, kalau sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa. Ini pengalaman saya. 10 tahun memimpin dan banyak juga unjuk rasa. 5 tahun jadi menteri, Menko Polhukam juga saya dulu, banyak unjuk rasa. Mari kita bikin mudah urusan ini, jangan dipersulit. Mari kita kembali ke kuliah manajemen dan metode pemetaan persoalan. Itu semester 1 yang kuliah di ilmu manajemen, ilmu kepemimpinan. Begini, Pak Ahok, Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama, dianggap menistakan agama. Ayo kita kembali ke situ dulu. Penistaan agama itu secara hukum tidak boleh dan dilarang. Kembali ke sistem hukum kita, kembali ke KUHP kita. Di Indonesia sudah ada jurisprudensi, sudah ada presiden, sudah ada penegakan hukum di waktu yang lalu menyangkut urusan ini. Yang terbukti bersalah juga telah diberikan sanksi. Jadi, kalau ingin negara kita ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, jangan salah kutip, negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan. Bola sekarang ada di penegak hukum, bukan di jalan-jalan raya, bukan di tangan Pak Jokowi, bukan di tangan para pemimpin organisasi massa Islam, bukan di Partai Demokrat, partai manapun. Bola sekarang ada di penegak hukum. Jutaan mata rakyat Indonesia memandang, mengikuti melalui media tradisional maupun melalui media sosial. Bahkan percakapan di lingkungan Polri, di lingkungan kejaksaan, di lingkungan pengadilan, para hakim, ataupun di jajaran pemerintahan di era keterbukaan dan di era digital society sekarang ini dengan cepat menyebar
hati-hati. Hati-hati. Nah, harapan Partai Demokrat, saya kira harapan rakyat juga begitu, penegakan hukum haruslah fair, transparan, dan adil. Jangan direkayasa. Jika proses penegakan hukum berjalan benar, fair, transparan, dan adil, dan tidak direkayasa, rakyat harus menerima apapun hasilnya. Ayo kita mendidik diri kita semua dengan menghormati proses penegakan hukum. Hukum sebagai panglima, dengan catatan para penegak hukum amanah menjalankan tugasnya dengan benar tanpa tekanan dari siapapun. Harus kita terima apapun hasilnya. Setelah ada putusan pengadilan, mungkin ada yang puas, bukan mungkin, saya kira pasti ya. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Nah, kalau tidak puas, ada aturan mainnya. Bisa naik banding. Pihak yang berhak untuk naik banding. Sampai ke kasasi, sampai ke PK. Ada aturannya, terbuka.